Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Farah, NIM E 2019-2295. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 7, kelompok 5. Saya akan mempresentasikan poin 3, 4, dan 5 materi teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, gerakan kedewasaan, dan juga tahap konsumsi tinggi. Untuk poin ketiga yaitu tahap lepas landas. Jadi tahap ini adalah tahap berlangsungnya perubahan yang drastis di dalam masyarakat. Dengan demikian pendapatan per kapita penduduk meningkat. Perubahan tersebut seperti kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Ciri-ciri negara mencapai tahap lepas landas menurut Rostow. Yang pertama yaitu terwujudnya kenaikan dan penanaman modal yang produktif dari lebih kurang 5% menjadi 10% dari produk nasional neto. Yang kedua yaitu peningkatan sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi. Yang ketiga yaitu adanya platform politik, sosial, dan institusional baru yang akan menjamin berlangsungnya segala tuntutan perluasan di sektor modern dan potensi ekonomi ekstern yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas, sehingga pertumbuhan dapat terus-menerus berjalan. Perubahan penting lainnya adalah timbulnya golongan pengusaha yang bersedia melakukan inovasi dan penanaman modal. Rostow membagi sektor pertumbuhan perekonomian lepas landas menjadi 3. Yang pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer yaitu struktur atau kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan yang pesat. Yang kedua, pertumbuhan suplementer, yaitu struktur yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari perkembangan di sektor pertumbuhan primer. Yang ketiga yaitu pertumbuhan terkait, yaitu sektor yang berkembang seirama dengan kenaikan pendapatan penduduk dan produksi sektor industri. Yang berikutnya yaitu poin keempat, gerakan ke arah kedewasaan. Jadi tahap ini adalah tahap di mana masyarakat efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alam. Dalam tahap ini sektor-sektor ekonomi berkembang lebih cepat, serta munculnya sektor pelopor baru untuk menggantikan pelopor yang lama. Ciri-ciri masyarakat mencapai tahap ini ada 2, yaitu struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan dan sifat kepemimpinan dalam perubahan. Dan poin yang terakhir yaitu tahap konsumsi. Akhir menurut Rostow adalah tahap di mana perhatian masyarakat lebih ke masalah konsumsi dan kesejahteraan, bukan lagi pada masalah produksi. Terdapat 3 macam tujuan masyarakat dalam tahap ini. Yang pertama yaitu memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara ke luar negeri. Jadi kecenderungan ini berwujud penaklukan negara-negara lain. Yang kedua yaitu menciptakan welfare state atau kemakmuran yang lebih merata bagi penduduk dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata. Dan yang terakhir mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat. Jadi masyarakat lebih memilih konsumsi barang-barang tahan lama dan mewah daripada makanan, pakaian, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.